Selamat datang Ibu Naka Widianingsih STMT. Boleh dong Bu Ibu perkenalkan diri sedikit kepada teman-teman yang mendengar di hari ini? Oke, terima kasih ya HMS di sini atas undangannya, Caca, Lala, dan teman-teman yang lainnya. Saya adalah dosen tetap di program studi Teknik Sipil Tenas. Nama saya Yunaka Widianingsih, suka susah orang nyebut namanya. Kalau misalnya dibaca dari tulisan gitu ya, kan tulisannya Yunaka, susah dibacanya Yunaka. Suka dipanggilnya Ibu Neke gitu. Saya tuh udah dosen di sini sejak tahun 2019 sudah jadi dosen tetap. Tapi kalau ngomongin masalah asisten dan lain-lain sih udah dari tahun 2012 sebenarnya jadi asisten dosen dan lain-lain gitu. Kalau pengkhususan KBI saya itu adalah KBI instruktur, dan saya biasanya ngajar mata kuliah yang terkait dengan struktur baja dan struktur jembatan gitu. Oke. Nah Ibu kan juga dulu pernah jadi mahasiswa ITENAS nih Bu. Nah kalau boleh flashback sedikit, bagaimana sih Bu pengalaman Ibu saat menjadi mahasiswa dulu? Mahasiswa pas di ITENAS, saya menjadi mahasiswa di ITENAS rahasia angkatannya ya. Lu udah tahu lah ya mungkin ya. Saya pernah jadi mahasiswa ITENAS angkatan 2010 sebenarnya. Udah lama banget ya. Kalian sendiri udah angkatan 2020-an kan ya. Sekarang berarti udah belasan tahun yang lalu saya jadi mahasiswa di ITENAS. Kalau flashback sebenarnya zaman dulu itu dosennya lebih senior. Nggak ada dosen mudanya dulu gitu ya, nggak ada yang kayak saya, terus Bu Erma, Bu Ana dan yang lain gitu ya. Jadi dosennya senior dan kita juga masih banyak dosen dari pihak luar. Jadi dosen luar biasanya tuh masih banyak kalau zaman dulu. Jadi kayak dosen dari Pusjatan, dari Pusair, bahkan dari ITB gitu yang ngajar di sini gitu. Yang mana sekarang udah mungkin jarang ya kalian temuin ya, kita dosen tamu ada tapi mungkin lebih minim dibandingin dosen tetap gitu kan ya. Nah kalau dulu banyak dosen yang dari luar itu gitu. Jadi kadang-kadang style dosen itu kan kita udah hafal ya. Oh ibu ini ngajarnya gini gitu ya. Oh ibu ini gitu ya misalnya kan. Oh ibu yang ini ngajarnya baik ini mah ibu ini mah kayak Bu Neke nih suka telat gitu kan ya misalnya ya. Nah kita udah hafal style dosen kan ya. Kalau sekarang gitu karena dosennya itu lagi. Kalau dulu kita kayak setiap semester tuh dosennya ganti dan kita nggak bisa ngapalin karakter dosennya. Jadi kayak surprise gitu loh. Jadi perjuangannya tuh kayak jauh lebih susah kalau misalnya saya rasa, karena kita nggak bisa ngapalin karakter dosennya kayak gimana, kita nggak tahu karakter penilaian gimana, cara ngajarnya dia kayak gimana. Apalagi kalau dia dari kampus lain, dia kan punya standar nih, misalnya dosen ITB, waktu saya pernah diajar dosen ITB, dia mungkin punya standar gitu. Nah pada saat dia terapkan di sini, kami kewalahan gitu. Nah itu agak strugglingnya dulu. Ingat kalau dari kuliahnya kayak gitu. Kalau dari pertemanan sih jujur temen di kuliah sampai sekarang adalah salah satu komunitas yang saya masih erat lah gitu sampai saat ini gitu. Jadi yang masih saya berhubungan baik dan lain-lain itu adalah teman-teman seangkatan saya waktu kuliah di TENAS gitu. Oke. Boleh minum. Iya, nanti aja. Selain masih berhubungan baik. Lanjut ke pertanyaan. Ibu dulu aktif di organisasi di kampus terutama HMS. Iya. Kalau boleh diceritain pengalaman Ibu saat aktif di organisasi terutama HMS itu gimana Bu? Kalau misalnya batas aktif sama enggaknya tuh saya dulu mengikuti semua kegiatan HMS, cuman memang saya tidak sampai jadi pengurus waktu pas itu gitu, karena ya ada beberapa pertimbangan dan kan banyak ya orang yang mungkin capable, jadi waktu itu ada teman-teman saya lah yang jadi pengurus pada saat itu gitu. Cuman saya tuh pernah jadi staf departemen pendidikan, ya biasa lah ya namanya juga dosen gitu ya, tapi staf departemen pendidikan lagi gitu kan ya. Terus seringnya dulu saya adalah nge-handle acara. Dulu saya paling sering jadi acara, baik jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi ketua seminar nasional, mau jadi apapun, konsumsi, logistik, humas, semua udah pernah saya cobain. Saya tuh spesialis acara lah kalau dulu gitu ya, kayak udah dikenalnya. Saya terakhir megang acara waktu saya tingkat 4. Itu dulu pertama, udah lama kita nggak pernah bikin seminar nasional. Dulu akhirnya HMS bikin lagi seminar nasional. Dulu zaman saya kuliah tuh GSG belum kayak gitu bentuknya.
Dulu GSE itu masih jelek pokoknya. Dia ada lorongnya, selasarnya di luarnya, terus main hall-nya kecil banget gitu ya. Sekarang udah bagus nih. Nah, pas dia awalnya bagus, itu tuh awalnya tuh susah buat dipinjem. Tapi karena waktu itu saya bikinin acara seminar nasional, itu pas GSG masih brand new gitu, kita nyobain untuk kita pakai HMS bikin seminar nasional, lumayan sukses juga. Waktu itu saya ketuanya tahun 2013 atau 14 gitu, saya agak lupa di situ. Pas mau lulus banget udah tingkat 4. Pokoknya saya spesialis acara. Kalau pengurus kebetulan enggak gitu ya, karena saya juga di sininya rumah kan ya. Kalau misalnya rumah terus anak cewek biasa orang tua sama nggak ya, mungkin kalian juga gitu kalau yang rumah kan banget. maghrib udah mulai ada notifikasi pertama gitu kan ya, di mana kenapa belum pulang gitu ya, jam 9 telepon gitu. Sama saya juga gitu ya, namanya juga kita rumah di Bandung, orang tua kan pasti ada kekhawatiran. Jadi akhirnya karena saya nggak bisa se-fleksibel teman-teman yang lain, jadi akhirnya saya nggak memutuskan untuk menjadi yang harus standby di kampus banyak, tapi saya ngebantu banget di bagian-bagian yang saya punya peranannya gitu, kayak di acara dan lain-lain. Dulu saya seringnya kayak gitu. Gitu. Nah, dari waktu berkuliah hingga kini menjadi dosen di ITENAS, Bu, apa sih Bu perbedaan yang Ibu rasakan? Di ITENAS-nya? Ya. Perbedaannya ya? Dari mahasiswa jadi dosen. Dari mahasiswa jadi dosen. Kalau pertama, mungkin persamaannya dulu nih yang seru ya. Ada orang-orang yang sama gitu, yang lucu kayak saya sama Bu Rini, saya sama Pak Herbu, sama Bu Elkas gitu-gitu ya. Dosen-dosen yang senior itu kan mereka dulu dosen saya kan ya. Jadi kayak saya ke mereka tuh tetap kayak ada kesungkanan lah gitu ya, kayak Pak Herbu dosen pembimbing saya gitu kan. Bu Rini tuh dulu salah satu dosen favorit saya lah gitu yang di kelas gitu ya, karena Bu Rini itu kan selain membangun keakraban di kelas, di luar kelas juga suka gitu. Jadi ada dosen-dosen yang memang saya ada kesungkanannya gitu. Terus sekarang saya jadi partner gitu, sama-sama jadi dosen gitu kan ya. Gimana, kadang nggak enak juga gitu kan ya. Terus kalau begitu pas jadi dosen, yang kerasa ya itu tadi ya, sesama dosen-dosen yang lain yang awalnya mereka tuh orang tua saya gitu kan ya, jadinya kan kayak Pak Herbut gitu ya, dulu pembimbing saya. Nah sekarang bos gitu, nggak perlu di jadi sama aja nyuruh-nyuruh juga mungkin ya. Kalau dulu nyuruh benerin TA, sekarang nyuruh kerjaan gitu. Tapi di luar itu ngeganti peran tuh jadi nggak terlalu susah, karena saya dari zaman kuliah juga nggak jauh lah sama dosen-dosen itu gitu. Saya udah jadi asisten dari tahun 2012 tadi saya bilang. Jadi udah beberapa kali koordinasi lah sama dosen-dosen gitu, udah sering kerjasama, udah sering ngobrol gitu, udah akrab sama dosen-dosen. Jadi begitu pas saya sekarang jadi partner gitu, jadi teman lah gitu ya, teman sekantor, komunikasinya agak asik gitu. Tapi kalau dari segi ITENAS sendiri, bangunan banyak yang baru gitu kan ya, kayak rektorat dulu nggak kayak gitu. Tetap sama GSG tuh, lu GSG tuh nggak kayak gitu, kalian harus tahu warnanya biru itu strukturnya dulu. Sekarang jadi oranye. ITENAS gitu. Iya, dulu tuh biru lah pokoknya. Dan dulu kita sering pakai di GSG yang lama, jadi kayak masih membekas banget di saya itu GSG yang lama bentuknya gimana. Terus kafetaria dulu nggak ada, jadi dulu kita nggak punya kafetaria. Dulu kita kalau makan harus keluar dari kampus. Iya, cari di luar atau kan di belakang. Dulu nggak ada kantinnya, jadi opsinya bawa bekal atau nyari ke depan, ke barokah gitu atau ke belakang. Terus gedung-gedung baru lagi tuh, yang baru lagi yang mana ya? Ini gedung fakultas ini kan dulu baru juga ya. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang sudah jauh lebih baik lah saat ini gitu untuk kalian. Tapi kalau gedung 12 dari dulu gitu sih, dari dulu udah ada audiovisual, itu lumayan baik lah gitu fasilitasnya buat kalian. Terus kalau dari segi orang-orangnya sih, kalau mahasiswanya gitu ya, yang saya rasa mungkin zaman saya sama zaman kalian, ya namanya juga orang udah lebih tua kan pasti suka ngebanding-bandingin ya sama yang lebih muda ya. Tapi saya personally saya selalu merasa setiap generasi itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Kalau kalian ngomongin kami gitu, suruh kreatif di sosial media, generasi saya lah gitu ya, misalnya nggak jauh-jauh banget sebenarnya ya, nggak jauh banget kan saya sama kalian sebenarnya. Saya disuruh megang sosial media, bikin konten, udah susah gitu ya belajar lagi karena kami tidak terpapar itu gitu ya. Sementara kalian terpapar, jadi mungkin lebih banyak di sosial media, tapi kreativitas kalian untuk men-share informasi dan lain-lain tuh jauh lebih baik daripada generasi saya gitu ya. Jadi menurut saya sih bukan sesuatu yang layak dicari kekurangan atau kelebihannya.
enggak nih milenial lebih baik daripada Gen Z dan lain-lain. Saya mah nggak usah lah gitu-gitu gitu ya. Namanya mahasiswa itu saya rasa walaupun setiap generasi ada perbedaannya, tapi harus yang saya selalu saya tekankan, dan saya juga selalu berusaha, baik zaman saya masih mahasiswa ke teman-teman saya, sekarang udah dosen, ke teman-teman mahasiswa, saya selalu bilang ya jadi mahasiswa itu memang perjuangan gitu. Kalau kalian mau begadang, kalian mau itu ya memang masanya kalian seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang, mau berubah generasi dan lain-lain tetap harus sama, nggak boleh berubah itu. Kalian harus sama-sama berjuang buat jadi mahasiswa gitu kalau menurut saya. Jadi menurut saya sih kalau dari segi mahasiswa nggak signifikan lah bedanya, tugasnya tetap banyak gitu dan lain-lain. Paling perubahannya itu dosen-dosennya jadi dari dosen jadi temen. Sekarang gedungnya banyak yang baru, udah kafetaria, makanannya banyak gitu, dulu nggak ada gitu. Paling yang itu sih yang signifikan. Kelihatan perbedaan ya. Iya, kelihatan banget. Dulu nggak ada tuh depan tempat kalian nongkrong yang di depan tuh apa sih? Public area itu loh, yang trotoar dibagusin. Itu kan dulu trotoarnya nggak gitu. Kalian tau nggak ada Giant dulu di sebelah? Nggak kealaman ya. Dulu ada Giant, dan satu-satunya hiburan kita waktu mahasiswa tuh jalan-jalan ke Giant karena di tenas itu. Dulu kami makanya angin gelebuk ya banyaknya kayak gitu kan ya. Jadi Afi pakai AC sih, cuman dulu AC-nya tuh belum pakai yang tinggi-tinggi itu yang gede. Jadi AC-nya nggak sedingin sekarang. Jadi kalau haredang gitu, kalau panas kita ke Giant supermarket. Gede banget Giant supermarket. Enggak sih, nggak gede-gede banget loh, tapi lumayan lah. Di situ terus cuma beli air mineral gitu, tapi ngademnya iya 1,5 jam gitu, ngobrol sama temen tuh di lorong-lorong Giant gitu. Terus ada Giant fried chicken dulu. Giant fried chicken malah enak loh itu loh, tapi karena Giantnya bangkrut jadi nggak ada lagi. Ya itulah bedanya. Dulu ada Giant di situ, trotoarnya jelek dulu di situ ya, kita harus gitulah agak ini ya, benteng Takeshi gitu kalau lewat trotoar. Terus kan lompat-lompat sana sini, turun ke jalan gitu ya, walaupun tidak safety kayak gitu ya. Dari fasilitas banyak perkembangan lah. Tadi kan Ibu sempat mention ya, Ibu bidang ahlinya itu di struktur. Nah, boleh nggak dijelasin lagi sama Ibu dari si bidang yang Ibu, keahlian Ibu yang ajar itu kayak gimana, plus minusnya itu apa gitu? Ketawa sih kalau udah ngomongin struktur. Mahasiswanya yang ketawa sih, jadi bingung. Ini kelebihannya ya, kita mulai dari kelebihan dulu. Kayak kelebihan dari yang KBI struktur itu adalah yang jelas kalau kalian lulus dari mata kuliah KBI struktur, kalian punya kemampuan menghitung di atas rata-rata gitu ya. Kekurangannya gitu tidak disukai oleh mahasiswa gitu. Kalau kelebihannya sebenarnya kita, ini seriusnya ya maksudnya ya, kita ngomongin masalah gedung deh, bangunan deh. Pasti ada tempat buat orang harus beraktivitas kan di dalam gedung itu gitu ya. Nah, tempat aktivitas orang itu adalah bangunan struktur atas. Nah, nggak mungkin infrastruktur bisa berjalan kalau bangunannya nggak bisa dipakai. Misalnya kita cuma bikin pondasi doang aja terus harus dipakai itu bangunan, nggak mungkin. Pasti harus ada tempat buat manusianya berjalan. Jadi yang pertama itu pasti harus ada struktur atasnya dulu. Fungsinya buat apa? Rumah sakit, sekolah, dan lain-lain gitu kan. Mau apapun fungsi infrastrukturnya, bangunan terutama, pasti ada struktur atasnya. Jadi struktur itu nggak bisa dilepaskan dari teknik sipil gitu. Pasti ada tempat untuk manusianya menjadi beban gitu ya, ke struktur gitu kan ya. Nah, baru dari situ kita pindah ke geotek lah, ke pondasi lah, atau kalau misalnya bangunannya lepas pantai, kita bisa cek juga ke keairannya lah, dan lain-lain gitu. Tapi selama kita mau membangun infrastruktur, itu kemampuan menghitung konsep dasar taunya struktur ini adalah elemen struktural bukan ya, balok ini ngedesainnya gimana dan lain-lain, itu pasti ada terus, nggak bisa itu lepas kalau kalian udah jadi engineer gitu. Jadi kalau kalian memang memilih untuk jadi KBI struktur gitu nantinya, itu akan sangat kepakainya banyak gitu di mana-mana gitu ya. Terus kalau misalnya kalian udah bisa struktur, terus nanti kalian misalnya pengen pindah, pengalaman teman-teman TA yang sama saya gitu ya,
ada juga yang kayak dia TA-nya struktur nih, tapi terus habis itu, Bu saya sekarang kerjanya nggak di bidang struktur, kerjanya di bidang apa? Di bidang manajemen, dia bilang kayak gitu. Karena strukturnya sendiri udah agak kompleks ya, agak susah, jadi kayak dia sudah terbiasa dengan tekanan gitu. Jadi pas pindah ke manajemen agak sedikit ya dia belajar lagi sih, tapi katanya ya tapi it's okay lah Bu, katanya masih bisa diikutin, katanya gitu. Terus kalau dari segi kekurangannya itu ya effortnya mungkin agak tinggi gitu, karena hitungannya banyak. Kalau kalian lihat mata kuliah tuh agak dominan tuh mata kuliah struktur, dominan apalagi di SP gitu ya, dominan. Banyak yang nggak lulus soalnya. Aduh gitu. Hitungannya banyak. Kadang-kadang mahasiswa kayak capek gitu kan ya. Baja ada baja 1, baja lanjut. Beton ada 3. Ada beton lanjut, beton prategang kalau mau ambil pilihannya gitu kan. Jadi jenisnya banyak gitu kalau struktur. Jadi agak berat di hitungan. Kalau kamu dari awal masuk ke hitungan, mungkin kurang cocok gitu di bidang struktur. Tapi kalau kamu suka tantangan yang akan kepake kemana-mana, ya boleh kita ke struktur. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang ingin mendalami bidang ini, nah apa saja sih Bu yang perlu dipersiapkan sejak dini gitu biar mahasiswa tuh bisa mempersiapkan dari sekarang gitu kalau dia ingin di teknik sipil. Teknik sipil atau di KB struktur nih? Di dua-duanya. Kayak dua-duanya. Teknik sipil dulu. Kemarin saya habis open kampus tuh ngundang adik-adik SMA nih. Terus kata adik-adik SMA saya tanya, kalian emang udah suka nih ke teknik sipil? Bilang gitu. Kenapa milihnya buat apa kayak kita seminarnya ke teknik sipil, kenapa nggak ke teknik yang lain? Emang berarti udah suka ya? Udah suka Bu, kenapa bisa suka? Disuruh papa ya, saya bilang kan gitu ya, biasanya rata-rata gitu ya disuruh orang tua. Terus katanya, oh enggak Bu, emang pengen teknik sipil keren kayaknya ngebangun gitu kan katanya. Oke, terus saya jalan nih ke bangku belakang gitu ya, ke anak-anak yang di bawah, saya tanya, terus kamu waktu pas kuliah SMA di mana? Katanya gitu. Pas kuliah SMA suka pelajaran fisika nggak? Enggak Bu, katanya gitu. Tapi kamu pengen masuk teknik sipil tuh gimana ya? Jadi teknik sipil tuh kita intinya di mekanika teknik. Mekanika itu pengembangan dari fisika. Nah, kalau kamu dari awal merasa, aduh aku benci banget nih sama fisika nih waktu SMA gitu ya aku belajar apa gitu kan ada fisika, nggak ngerti seimbang sebelah sini dan lain-lain, berat. Saya nggak bilang nggak bisa, cuman setengah mati aja. Mekanika teknik asruk 1, asruk 2, nah itu gitu ya agak sedikit kejar-kejaran lah dengan kurikulum yang kami sediakan di sini. Itu untuk teknik sipil. Kalau pengen ke KBI struktur, kalian harus suka di pertama kalian harus suka ngulik software karena kita banyak pemodelan, banyak simulasi, ngeberdiriin gedung, ngeberdiriin jembatan gitu kan ya. Modelin terus nanti kita kasih beban si gedungnya, kita kasih beban jembatannya, gimana nih perilakunya, masih aman nggak, masih safety nggak gitu. Nah itu harus mau ngulik software karena software itu kita cuma nyediain satu mata kuliah yang ngebahas software struktur, perangkat lunak bidang struktur kalau di ITENAS gitu. Nanti kalau udah tingkat 4 nanti mungkin adik-adik kalau yang pengen ngambil ada tuh nanti mata kuliah pilihan di tingkat 4 ya, perangkat lunak bidang struktur. Tapi kan satu mata kuliah nggak akan bisa nge-cover semua software yang ada gitu ya. Jadi kalau memang pengen tertarik di struktur, misalnya pengen tugas akhir struktur atau pengen kerja nantinya gitu ya di bidang struktur, harus memang orang yang seneng ngulik software sendiri karena tutorial di luar sana banyak banget, di YouTube itu banyak banget, ngedownload PDF di Google banyak banget gitu kan ya, asal kaliannya memang mau ngulik dari awal. Kalau udah mager susah karena nanti jadi nggak beres simulasinya gitu. Ini menurut Ibu, menurut Ibu sebagai dosen di bidang teknik sipil, prospek kedepannya di bidang teknik sipil ini bakal kayak gimana dan tantangan seperti apa yang perlu diwaspadain sama mahasiswa untuk kedepannya seperti apa? Oke, di bidang kerjaan mungkin? Ya. Oke, di bidang kerjaan salah satu yang agak sekarang menurut saya tantangan itu adalah teknik sipil ini kita susah mengkolaboratifkan secara penuh sama AI. Kalau teman-teman yang di teknik komputer, mungkin mereka kan coding kan gitu-gitu aja ya, maksudnya
boring, itu kerjaan yang membosankan tapi butuh ilmu gitu kan ya. Tapi kalau udah masukin kata kuncinya bener tuh, itunya di dalamnya tuh code-nya kan banyak gitu ya. Nah itu kan mereka bisa kolaborasi sama AI. Kalau kita di sipil tuh kita agak susah kalau misalnya kita pengen collab yang secara utuh lah gitu antara engineer sama artificial intelligence. Jadi kita masih berusaha mencari jalan tengahnya supaya kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Karena kalau kita sampai sekarang ya, dosen-dosen masih ada aja yang kayak denial sama si AI ini. Maksudnya kayak, aduh AI mah nanti dipakai mahasiswa buat nyari jawaban matematika diferensial gitu kan ya, atau dipakai buat nyari apa gitu. Jadi terus dia kayak yang marah gitu loh, kayak yang nggak boleh gitu, mahasiswa nggak boleh tahu AI, nggak boleh pakai AI gitu. Saya sih tidak gitu ya. Kalau saya ngerasa AI itu bisa kita pakai pada skala tertentu gitu ya, pada keperluan tertentu gitu. Kalau contoh orang-orang sastra misalnya, kita ngetik bukan berarti kita pengen jadi diketikin sama AI, enggak, kita tetap yang ngetik. Tapi kan namanya manusia, pasti ada aja human error. Udah malam ngetik mendengarkan, D-nya jadi hilang gitu, atau N-nya hilang gitu ya, ada typo. Kita minta periksain typonya, itu kan bisa gitu ya. Itu kan kolaborasi, bentuk kolaborasi. Kita engineer ini untuk kita berkolaborasi sama AI kita masih sangat jauh, dan itu mungkin nanti teknologi yang bisa dikembangin sama generasi kalian ke depannya. Gimana mendigitalisasi secara sepenuhnya perancangan gitu, anything gitu, perancangan apapun gitu. Menurut saya karena kita udah masuk ke era digital sekarang gitu. Karena kita masih banyak banget yang walaupun pakai software, tapi analisisnya tuh software tuh belum bisa sempurna, tetap harus kita cek manual gitu kan ya. Nah, itu gimana tuh caranya gitu biar digitalisasi kita lebih baik lah ke depannya, karena eranya udah beda banget. Sekarang udah pakai software. Dulu zaman saya kuliah kita disuruh ngedesain, ngitung tuh manual, gedung tuh, portal tuh manual pakai metode matrix, tau nggak sih, pakai matrix gitu. Jadi ini aja udah berubah, padahal dalam waktu cuma 10 tahunan gitu. Nanti kalian mungkin juga akan berkembang lagi. Sekarang udah masuk ke era BIM gitu ya, Building Information Modeling gitu. Nah itu jujur saya belum pernah mendapatkan pengajaran itu gitu loh. Saya belum pernah mendapatkan pengajaran itu karena zaman saya kuliah nggak ada kuliah BIM, dulu belum tercetus BIM itu. Kalian kalau misalnya kalian saya pengen kayak Buneke aja lah, nggak usah tahu BIM gitu, nanti kalian ketinggalan gitu loh. Jadi menurut saya tantangannya di saat nanti kalian lulus gitu ya, kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman, jangan idle gitu jadi orang tuh, jangan dulu ya jadi di kampusnya gini udah gini aja gitu. Nggak bisa, pembelajaran itu sepanjang hayat gitu loh, kita harus sampai mati itu belajar gitu. Jadi apalagi orang teknik kadang-kadang kakunya di situ, ngerasa idealismenya harus pakai textbook nih, textbooknya harus yang dibeli harga berapa juta gitu, yang pokoknya asli dari mana gitu. Padahal sekarang katakanlah misalnya kita bisa mencari tahu di YouTube gitu, udah ada yang bikin tutorial kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh apa ya, menurut saya mahasiswa sekarang harus terbuka dengan teknologi, karena itu nanti dari tantangan kalian nih, era digital tuh akan jatuhnya di kalian yang secara 100%-nya penuhnya. Nah itu dari sipil. Tapi kalau dari segi pembangunan tenang aja, selama ada manusia, selama ada civilization, teknik sipil bakal kepake gitu, nggak akan habis kerjaannya gitu. Di mana-mana ada ya. Tuh. Kan selain menjadi dosen, nah ibu kan juga sebagai staf pembinaan kemahasiswaan nih bu. Nah boleh diceritakan sedikit nggak bu? Kenapa ketawa? Boleh diceritakan sedikit nggak bu awal mulanya bisa menjadi staf? Jadi SPK. Dulu zaman saya kuliah SPK-nya Bu Rini. SPK-nya Bu Rini. Dan SPK itu dulu serem banget gitu ya. Bu Rini itu serem banget jadi SPK. Serem dalam hal positif ya, maksudnya kayak mungkin ada kesalahan yang kami tulis gitu ya, misalnya kayak proposalnya dan lain-lain. Yang paling sederhana lah, belum ditandatanganin sama ketua acara dan kahim, dinaikkan ke SPK. Nah itu tuh takut gitu saya. Tapi itu dulu sudah pernah saya sebagai mahasiswa. Begitu saya jadi dosen, dulu SPK awalnya tuh gini sejarahnya. Bu Rini digantiin sama Bu Erma. Bu Rini digantiin sama Bu Erma, terus Bu Ermanya menikah dan lain-lain, sibuk lah whatever gitu ya. Akhirnya Bu Erma mundur dari SPK, digantilah Bu Ana, karena Bu Ana sudah masuk saat itu disupport sama Pak Aden, karena bayangannya kalau kegiatan di luar kampus kayak LDOK dan lain-lain biar Pak Aden yang turun gitu ya. Bu Ana kita nge-handle yang di dalam kampus lah, administratif. Terus abis itu Pak Aden sekolah tuh, Bu Ana sendirian. Bu Ana nggak ganggu sendirian kan.
Buana nggak sanggup sendirian, akhirnya ngajakin, ditanya sama kaprodinya saat itu, sama wakil dekannya Pak Helbut, Bu Ana mau ditemenin siapa gitu. Nah, kebetulan alumni yang agak dekat sama HMS itu adalah saya yang udah jadi dosen saat itu. Jadi akhirnya sama Ana aja katanya. Jadi udah, jadinya saya sama Bu Ana dari tahun 2021 atau 2020 Pak saya. 2021 rasanya. 2021, 2022, 23, 24, terus tiba-tiba 2024 kemarin Bu Ana S3 gitu kan ya. Jadi akhirnya sekarang tinggal sisa Bu Ana ke SPK sendirian gitu. Ya ternyata sekarang juga saya baru paham gitu peranannya SPK itu apa gitu. Yang dulu mungkin saya cuma ngerasa aduh takut nih mau keburu ini gitu, ada yang salah lagi nggak ya gitu kan di proposal. Ternyata emang ada yang salah gitu ya. Ternyata saya bagian meriksanya sekarang gitu ya. Ternyata memang masih harus diperbaikin kayak gitu-gitu sih. Itu lucu aja sih kalau menurut saya. Berbalik peran gitu. Momen atau pengalaman selama Ibu jadi SPK yang berkesan bagi Ibu apa? Banyak sebenarnya. Mungkin dipilih aja ya yang beberapa yang paling berkesan. Kalau waktu jadi SPK tuh menurut saya yang seru tuh sering nemenin kalian ke luar kampus tuh, kayak misalnya Pengmas gitu ya, atau LDOK tuh ngecek gitu ya. Walaupun memang tugas dari kampusnya tuh arahannya kayak dari Pak Helbut, cek aja beneran nggak acaranya di sana, terus ya sesuaikan dengan norma akademik yang berlaku di sananya gitu, tidak ada perpeloncoan dan lain-lain seperti itu kan ya yang dimintanya. Terus tidak tracknya tuh nggak yang berbahaya gitu, misalnya tiba-tiba meniti pinggir jurang gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Membahayakan mahasiswa, tolong diperiksa aja gitu. Jadi saya senang tuh jalan-jalan gitu kan ya bareng HMS gitu. Terus ya kadang-kadang juga saya ngajak keluarga jadinya gitu, misalnya jadi alasan saya buat piknik gitu ya, kayak misalnya Bu ini acara hari Sabtu di sini gitu, oke nanti saya kesananya bareng keluarga, jadi beres saya ngecek acara kalian saya bisa sambil jalan-jalan gitu. Cuman kalau pengalaman yang di kampus yang saya sukain itu juga adalah jadinya sekarang saya kadang merasa menjadi mahasiswa lagi gitu, karena saya suka di ini ya disorak-sorakin tuh apa istilahnya? Diarak-arak setiap wisuda saya diarak sekarang. Saya merasa dulu tuh kan seneng ya maksudnya wisuda, akhirnya wisuda nih diarak gitu sama adik-adiknya. Ternyata sekarang saya setiap wisuda saya diarak. Setiap ada kegiatan. Setiap ada kegiatan saya harus datang, harus mendampingi Kaprodi dan menuju ke acaranya diarak-arak. Itu lucu sih. Jadi maksudnya saya kira itu itu dulu adalah suatu pengalaman yang dinanti-nanti zaman masih mahasiswa nih, jadi wisudawan nih diarak-arak, ya ampun siapa yang nyangka gitu sekarang setiap acara saya diarak-arak gitu. Terus kalau yang dari segi lainnya gitu yang berkesannya juga adalah bisa mengenal berbagai karakter mahasiswa saat jadi pengurus. Karena ada yang karakternya pas jadi pengurus gini, oh ini karakter Kahimi gini, karakter sekretarisnya gini, karakter bendaharanya gini, bawahnya gini nih gitu misalnya. Tiap tahun tiap angkatan itu beda-beda. Jadi bukan cuma kalian yang belajar dari saya atau dibina sama saya, tapi saya juga belajar. Saya belajar memahami juga. Oh karakter orang ini kayak gini, berarti gini nih saya harus ngarahinnya. Oh pengurus yang tahun ini karakternya kayak gini, berarti saya pushnya ke arah sini ya gitu dan lain-lain. Jadi berkesan juga karena sayanya jadi kayak ikut belajar juga sama kalian gitu. Saat saya mengarahkan kalian, saya ikut belajar juga karakter orang, gimana cara baik menyampaikannya supaya merekanya bisa mengembangkan HMS-nya dengan arah yang benar gitu kan ya. Jadi cara ngarahinnya itu juga saya belajar juga gitu. Gitu sih. Nah, sebagai SPK nih Bu, menurut Ibu apa sih pentingnya berorganisasi dan bagaimana pandangan Ibu terhadap mahasiswa yang aktif berorganisasi dan akademik agar bisa seimbang gitu menjalankan keduanya? Kalau dari segi aktif organisasi, menurut saya saat kalian jadi mahasiswa itu adalah saat yang tepat untuk kalian aktif organisasi atau mengenal organisasi. Kalau misalnya kalian udah mengenal dari zaman sekolah, misalnya sekolah tuh paling organisasi apa sih? OSIS gitu kan ya, yang paling gede gitu ya. Itu sangat bagus gitu ya. Tapi kan ada juga yang enggak. OSIS itu kan lingkupnya kecil ya, untuk satu sekolah satu gitu kan ya. Kalau misalnya kalian belum pernah punya kesempatan untuk ikut organisasi, menurut saya ikutlah organisasi saat kalian masih mahasiswa.
Karena apa? Karena sayang banget kalau kalian nggak ikutan organisasi. Saya sering banget bilang kayak gini nih buat ke sebagian orang gitu ya. Organisasi, himpunan, kan ITENAS punya peraturan jelas tuh. Setiap mahasiswa aktif adalah anggota aktif himpunan gitu kan ya, di state-nya gitu, di peraturan kita ya punya ITENAS. Karena apa? Saya pengen ngajak teman-teman yang mendengarkan mungkin ya untuk merubah mindset. Jangan jadikan organisasi atau himpunan kemahasiswaan di setiap prodi itu adalah kewajiban, bukan. Itu adalah hak. Jadi berorganisasi itu haknya kalian. Hak boleh diambil apa? Enggak, boleh. Nggak diambil juga enggak apa-apa. Beda sama kewajiban. Kalau kita kewajiban kan kita ya harus, tapi kan kita jadi ngerasa beban. Ya kan? Kalau kita ngerasa himpunan itu kewajiban, kita akan ngerasa itu jadi beban. Saya pernah ngalamin dulu ada kakak tingkat di Tamsil, saya takut saya mapai ke arah samping gitu ya, karena takut dimarahin karena proposal yang diminta belum jadi. Saya ngalamin kayak gitu. Tapi selama kamu ngerasa sepanjang kamu berkuliah dan berorganisasi itu jadi kewajiban, bakal banyak poin-poin yang kamu ngerasa itu jadi beban. Menurut saya jangan sampai kayak gitu. Ayo kita ubah mindsetnya. Berorganisasi itu adalah hak kalian. Hak untuk apa? Hak untuk belajar soft skill. Karena nanti pas kalian udah lulus, jangan sampai kalian cuman pinter akademik doang gitu loh. Beda kok, percaya sama saya. Saya pernah nyidang tugas akhir berbagai mahasiswa. Mahasiswa yang pernah ikut organisasi sama yang nggak pernah ikut organisasi, sama-sama pinter, tapi cara menyampaikan defense-nya gitu ya. Misalnya kami kan kalau sidang ya harus di defense kan ya, kita kan tanya, kalian jawab, tanya jawab gitu. Cara untuk menyampaikan pendapatnya itu beda, karena sudah biasa, sudah dilatih. Ngadepin apa sih? Ngadepin teman-teman rese, ngadepin kakak tingkat rese, SPK rese juga, senior lebih rese lagi gitu kan ya misalnya. Jadi dengan ngadepin semua itu, kalian belajar untuk gimana sih cara mengkomunikasikan maksud saya nih dengan baik dan bener nih ke orang nih. Nanti kalau nggak dia salah tangkep gitu kan, Bunda salah tangkep diomelin lagi gitu kan dia. Maksudnya acara ini apa nih, perizinan buat ini? Nggak tahu Bu. Nah pas kalian nggak tahu, apa akibatnya? Saya marah kan? Saya marah tuh nggak apa-apa, biarin aja. Justru saya marah tuh ngingetin ke kalian, jangan sampai kalian punya sesuatu ditanya kenapa harus bikin acara itu, terus kalian nggak bisa jawab gitu. Jadi kalian ngerasa, oh berarti saya harus lebih siap kalau saya mau menyiapkan sesuatu, itu akan kebawa ke akademik. Jadi pada saat kalian nyebutin sesuatu di ruang sidang, pas dosen pengujinya nanya, loh kenapa kamu kayak gitu? Kalian udah terlatih, karena kalian punya latar belakangnya, punya alasannya. Mau sepintar apapun kalian nggak bisa nyampein apa yang kalian kerjain, itu sia-sia. Kalian cuma pintar di kertas, apa gunanya gitu, kalian nggak akan bisa nyampein. Dan tidak berfaedah juga buat masyarakat gitu, kalian nggak bisa berbagi gitu kan jadinya ya ke masyarakat kalau kalian cuma pintar di kertas doang. Jadi saran saya, pakailah hak kalian itu, privilege kalian buat berorganisasi. Capek pasti capek gitu kan ya, capek pasti capek, berat pasti berat, salah banyak gitu, mahasiswa bakalan salah terus-terusan, diomelin terus sama senior, sama dosen dan lain-lain. Tapi jadi mahasiswa tuh wadah kalian buat salah. Kalau nanti kalian salahnya pas kalian udah lulus, nih kalian udah lulus nih, udah ST, udah ditogain nih, udah diarak-arak nih kan ya, misalnya balik lagi yang tadi ya, udah diarak-arak, terus kalian udah ST nih, terus lulus, tempat kerja nih, terus sama bosnya disuruh ngitung reaksi peletakan misalnya, terus kalian nggak bisa, misalnya, ini akademis lah, atau kalian disuruh bikin paparan materi, kalian nggak tahu maksudnya bikin paparan materi itu harus apa aja yang disampaikan, di copy semua dari laporan dan lain-lain gitu misalnya, karena kalian nggak terbiasa menyiapkan acara, nggak terbiasa menyiapkan presentasi dan lain-lain. Terus salah di situ, yang jelek namanya bukan kalian tapi ITENAS. Kalau kalian salah di sini, kalian dimarahin sama dosen tapi dibenerin. Jadi jangan sampai salahnya dibawa gitu loh, maksud saya tuh ke dunia kerja, karena kasihan sama adik-adiknya, nama ITENAS sih jadi jelek. Lulusan ITENAS gini doang ternyata, ngitung gini aja nggak bisa misalnya. Lulusan ITENAS nggak sopan ya, masa ngomong ke atasan kayak gitu, ngomong ke HRD kayak gitu, itu kan nggak enak. Nah, jadi manfaatkan waktu berorganisasi, waktu salah kalian ke dosen tuh di kampus gitu loh. Salah aja sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa diomelin sebanyak-banyaknya, capek gitu, sakit hati, udah besoknya berjuang lagi gitu menurut saya. Jadi kalau dari segi ya tadi nyambung yang gimana Bu di akademis sama di himpunan organisasi gitu, itu tuh nyambung gitu. Jangan sampai kalian ngerasa oke, organisasi berarti saya harus meninggalkan dan bangkar semua kuliah, jangan sampai gitu kan ya. Oke,
oke, saya akan kuliah. Lalu saya mau ngerjain tugas di rumah aja, nggak mau ketemu sama teman-teman karena kalau di kampus nanti disuruh jadi koordinator ini, jadi MC podcast gitu misalnya. Nah, jangan gitu. Ya itu tantangannya gitu loh. Tantangan ini akan membuat kalian jadi pribadi yang jauh lebih baik lah nanti pas kalian udah lulus gitu loh. Karena akademik kalian kebentuk, soft skill kalian juga kebentuk. Menurut saya itu jadi keren banget kalau kalian bisa nyimbangi dua-duanya. Jangan sampai salah satu. Akademik, saya sebagai dosen saya juga nggak bilang harus akademik, pokoknya himpunan tinggalin aja organisasi. Enggak, saya mah bukan dosen yang kayak gitu ya. Saya selalu menyarankan kalian harus bisa ngebalance. Tapi konsekuensinya ke mahasiswa susah, itu setengah mati ngebalance itu. Ya kan? Ngerasa kan? Ya. Tapi nanti kalian jadi keren pas kalian lulus. Kalian pintar dan kalian bisa menyampaikan, kalian bisa public speaking, kalian bisa menyampaikan pendapat kalian dan lain-lain. Kayak gitu. Berarti manfaatin privilege-nya sebagai mahasiswa berarti. Ya, manfaatin privilege sebagai mahasiswa, dikasih hak buat berorganisasi, belajar berorganisasi, itu privilege kalian, manfaatin. Dan itu buat kakak-kakak seniornya, itu tuh hak. Ada orang yang nggak mau ngambil haknya. Ya udah, cuman kan your loss gitu ya, kamu yang rugi, soft skill kamu yang nggak berkembang dan lain-lain, atau mungkin dia punya media lain untuk mengembangkan soft skill, itu juga harus kita hargain. Gitu ya, jadi nggak boleh dipaksa juga. Makanya itu saya selalu bilang, itu tuh hak, bukan kewajiban. Sebagai SPK, harmonisasi antara himpunan dengan prodi itu kayak gimana, dan gimana cara buat menjaga keharmonisasian itunya? Kalau harmonisasi yang sekarang nih ya, selama saya megang SPK yang saat ini, prodi kita tuh sangat mengandalkan himpunan. Jadi mohon maaf kalau apa-apa himpunan gitu ya jadinya gitu ya. Ada ini mau milih mata kuliah SP nih, aduh pusing ya, mahasiswa mintanya apa ya? Departemen pendidikan gitu kan. Iya, aduh ini mau ada acara open campus nih, disuruh nih, aduh gimana? Ayo departemen ini gitu. Jadi prodi kita sangat mengandalkan himpunan. Menurut saya itu sangat baik daripada prodi sama himpunan berantem. Karena pernah ada kejadian seperti itu, prodi sama himpunan berantem, akhirnya karena kesel himpunannya ngeyel terus juga, mungkin zaman saya masih mahasiswa waktu itu, dibekuin himpunan kita waktu itu. Jangan sampai itu terulang. Jadi senyebel-nyebelinnya prodi ya, saya tahu nyebelin gitu kadang-kadang. Pengen bikin acara yang kayak gini Bu, ini udah keren banget Bu acaranya, nggak di ACC perizinan yang bunek gitu kan. Itu akan ada terjadi gitu. Tapi jangan sampai kalian membuat hubungan antara ITENAS, terutama prodi sama himpunan jadi jelek, karena di satu sisi ruginya ke banyak hal gitu ya. Jadinya kerugian terbesar deh mungkin himpunan jadi nggak didukung acara-acaranya gitu ya, RKAT jadi dipermasalahin perizinan. Karena apa? Karena prodi merasa bandel, mungkin ya, ini ya dalam tanda kutip bandel lah himpunannya, jadi kita nggak nge-support gitu. Terus ada lagi di sisi lain, jadi point of view siapa? Point of view dosen ngerasa anak-anak yang ikut himpunan mah bandel, jadi akhirnya dipersulit. Terus point of view adik-adiknya nih yang baru pada masuk, bentar lagi ada angkatan baru lagi masuk, oh ternyata kalau kakak-kakak himpunan malah nggak disukain sama dosen, nggak mau ikut nanti jadi gitu. Nah itu kan kalau hubungan yang nggak harmonis jadi kayak gitu. Sekarang tuh lagi harmonis. Sekarang tuh kita lagi harmonis antara prodi sama HMS gitu. Harapan saya ini bisa dipertahankan. Caranya kayak gimana? Di saat HMS, saat himpunan mendatangi prodi untuk minta saran dan lain-lain, sudah disediakan saya sebagai SPK gitu ya untuk membina dan lain-lain. Saya selalu berusaha memfasilitasi. Kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu ini benar apa enggak dari segi apa-apa, saya selalu bersedia untuk menanyakan ke pengambil keputusan yang lebih tinggi, Kaprodika, Dekanka, dan lain-lain gitu ya. Kita sediakan fasilitasnya untuk membina kalian. Nah, dari segi himpunan pun saya rasa sejauh ini masih baik gitu. Jadi contohnya kayak kita minta kerjasama nih open campus, nah kalian mengisi dengan baik gitu kan ya. Oh kita minta kerjasama nih buat bikinin kuliah tamu nih, tolong dong bantu pelaksanaan lapangan, dibantu juga. Nah menurut saya itu udah baik banget loh gitu. Kalau misalnya bela negara nih nanti ada mahasiswa baru, tolong dibantu dong, ada kakak-kakaknya yang diutus ke sana, kalian mengutus gitu kan ya. Itu tuh adalah simbiosis yang baik antara kita berdua gitu ya, prodi sama himpunan, dan menurut saya itu layak dipertahankan. Kalau itu nggak terjadi itu ya tadi efeknya domino kemana-mana jadinya. Kasihan adik-adiknya nanti privilege jadi nggak dapet.
apa harapan dan saran ibu untuk mahasiswa saat ini? Mungkin ada juga pesan untuk teman-teman yang aktif di organisasi. Untuk teman-teman yang aktif di organisasi, ini saya ditekankan ke yang aktif di organisasi. Artinya saya mau pesannya tolong seimbangkan dengan kuliahnya, jangan sampai pada bangkar ya. Jadi tadi itu gak ada gunanya kalian hanya keren di salah satunya. Kalian keren di organisasi doang, kuliahnya bangkar gak ada gunanya. Kalian keren di kuliah doang, organisasinya gak ikut sama sekali, gak ada gunanya. Yang keren itu adalah kalian bisa ngebalance dua-duanya. Susah banget. Ya gimana ya, udah pulang kuliah pengennya tidur gitu kan, atau pengen nonton Netflix, main game gitu kan ya, tapi kalian harus rapat gitu misalnya, karena ada apa, karena ada acara. Itu susah banget, tapi demi masa depan kalian yang lebih baik, demi pengembangan karakter, jangan mau diem di zona nyaman. Di saat kalian aktif di salah satu doang, kuliah doang atau organisasi doang, kalian ada di zona nyaman itu. Keluar dari situ, aktif dua-duanya. Capek, setengah mati capeknya, minum vitamin aja gitu ya maksud saya. Tapi dengan seperti itu, kalian nggak akan menyia-nyiakan waktu kalian di kampus. Nanti begitu kalian menjadi lulusan, kalian nggak malu-maluin kalau ditanya akademik, dan kalian juga nggak malu-maluin dari segi karakter. Itu pesan saya. Dan sejauh ini himpunan kita sangat berhasil untuk membentuk karakter. Alumni teknik sipil ITENAS dikenal pekerja yang sangat baik. Kita tidak membuat sentimen gitu ya, mungkin karakter kita di dunia kerja itu saat ini baik. Jadi kalau ada lulusan ITENAS tuh kayak pemberi karir gitu ya, misalnya kayak yang buka lowongan, perusahaan-perusahaan, mereka udah tahu, oh lulusan ITENAS mah pasti mau kerja orangnya. Nah itu adalah karakter kita sekarang yang akan ada di luar sana. Tolong dipertahankan, jangan sampai nanti ada selentingan yang nggak enak karena kasihan ke adik-adik berikutnya gitu. Kalian bawa nama loh, kalian bawa ITENAS, jadi tolong jadi orang sekeren-kerennya gitu nanti pas kalian udah jadi alumni gitu. Caranya yaitu udah ada fasilitasnya, dosen ada buat akademisi, organisasi ada, jalan barengan, jangan sampai berat di salah satu gitu dari saya. Ini terakhir banget. Terakhir banget. Oke. Ini ada pertanyaan dari himpunan mahasiswa sipil, salah satu mahasiswa. Oke. Apa sih Bu plus minusnya jadi SPK? Plus minusnya jadi SPK, apa ya? Plusnya itu ya tadi ya, yang saya rasa saya senang sekali dengan kalimat salah satu capaian pembelajaran lulusan kita, pembelajaran sepanjang hayat. Berarti kan hayat saya juga belum selesai ya, berarti saya pun masih belajar. Dengan saya berhubungan dengan kalian setiap harinya, setiap minggunya pasti ada sekali ya, Bu Neke maaf mau minta tanda tangan gitu kan. Dengan saya berhubungan dengan kalian setiap hari itu, saya tahu karakter anak muda saat ini gitu. Saya ngerasa saya nggak sejauh itulah ketinggalan zamannya gitu. Dan terus pembelajaran untuk karakter remaja gitu ya, maksudnya atau pre-adult kayak kalian itu saya rasa kepake juga, nggak cuma di kampus, kepake di mana-mana gitu loh. Kayak kakak-kakak saya gitu ya, misalnya ponakan saya menanyakan hal ini, terus kakak-kakak saya, kenapa emang anak-anak sekarang tuh lagi ramenya apa sih? Saya tahu yang kayak gitu loh. Saya nggak pernah out of date banget gitu ya, misalnya kayak parah banget enggak, karena mahasiswa lagi apa nih sekarang gitu, saya sering ngobrol gitu. Kalau saya sekretaris lagi ke atas minta tangan ngobrol apa, atau kayak badan pengawas tuh apa? Sama DPMS itu ke atas ngobrol-ngobrol gitu, suka ngobrol-ngobrol. Jadi saya nggak ngerasa out of date banget. Itu plus banget buat saya gitu. Saya senang belajar dari mahasiswa tentang tren-tren terkini, apa yang lagi ramai di kalian, karakter kalian. Saya senang belajar karakter kalian. Minusnya waktu ya. Ya itu, jadi multitasking at the finest gitu loh jadinya. Saya udah ada job dia sebagai dosen, job saya sebagai karyawan di prodi gitu kan ya, terus saya juga harus menyiapkan waktu untuk berkonsultasi yang memang itu adalah konsekuensinya nggak masalah sih menurut saya ya, sedikit ngomel tapi ya sudah hadapi saja gitu kan ya. Jadi kadang-kadang waktunya habis gitu ya, udah sampai sore, kok ini masih ada aja yang datang lagi, Bu yang ini belum, acara ini belum diperiksa, proposal ini belum, dan lain-lain. Kadang waktu saya sebagai manusia terbatas, jadi itu minusnya. Saya juga kadang pengennya ya bisa mengcover semuanya gitu kan ya, cuman kan ya tetap aja ya stamina terbatas, waktu terbatas gitu kan ya, ada kerjaan yang lain juga. Kadang itu yang bikin saya agak kewalahan gitu kalau sebagai SPK. Tapi sejauh ini sih so far ya
ya masih oke lah, asal kaliannya juga terima aja dibina gitu. Nah, mungkin pertanyaannya sekian aja. Oh iya, itu tadi udah terakhir banget. Udah terakhir. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan cerita-cerita inspiratifnya. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi dan pencerahan buat mahasiswa yang sedang berprogres baik di akademinya maupun di organisasi. Untuk teman-teman yang udah nonton, jangan lupa follow podcast ini dan tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat jadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan berdampak. Dadah. Oke. Terima kasih Bu. Iya.